Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada hari ini kita akan belajar bersama kembali materi kelas 4, tematik tema 7, indahnya keragaman di negeriku, muatan PPKN. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keberagaman. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan keberagaman? Ya, keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja faktor penyebab adanya keberagaman yang ada di negara kita? Ya, di antaranya yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan yang terakhir, keadaan transportasi dan komunikasi. Anak-anak, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bagi negara kita. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan. Di negara kita banyak terdapat keberagaman. Salah satunya yaitu keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu sendiri juga beraneka ragam. Di antaranya yaitu keberagaman bahasa daerah. Anak-anak, bahasa daerah adalah kekayaan daerah yang merupakan identitas suatu daerah. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berpartisipasi dalam melestarikan bahasa daerah. Apakah kalian sudah tahu apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di negara kita? Upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau belajar bahasa daerah lain. Dan yang terakhir, tidak merendahkan bahasa daerah lain. Anak-anak, di samping keberagaman bahasa daerah, kita juga mempunyai keberagaman bentuk rumah adat. Bentuk rumah adat daerah satu dengan daerah yang lain tentunya berbeda-beda. Apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan keberadaan rumah adat di Indonesia? Ya, yang pertama yaitu mencari informasi dan belajar tentang rumah adat yang dimiliki Indonesia. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan budaya yang menampilkan berbagai rumah adat. Selanjutnya, mengunjungi museum budaya untuk lebih mengenal rumah adat di Indonesia. Selanjutnya, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu wilayah di Indonesia. Berikutnya, menjaga kebersihan saat mengunjungi rumah adat dengan tidak mencoret-coretnya. Dan yang terakhir, menghargai rumah adat yang dimiliki suku lain. Anak-anak, di samping keberagaman bahasa daerah dan rumah adat, di Indonesia juga terdapat keberagaman budaya yang lain. Salah satunya yaitu keberagaman pakaian adat. Apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keberadaan pakaian adat yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama yaitu kita bisa melakukan dengan cara mengikuti karnaval yang mengangkat budaya daerah di Indonesia. Yang kedua, kita bisa mengadakan lomba menggambar pakaian adat. Berikutnya, menghargai pakaian adat daerah lain. Selanjutnya, mengadakan festival
atau pertunjukan pakaian adat. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan informasi kepada orang lain mengenai pakaian adat sesuai pengetahuan yang dimiliki. Anak-anak, keberagaman budaya di Indonesia juga masih ada lagi di antaranya yaitu berbagai macam tari daerah yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Apa saja contoh tarian adat, tarian daerah yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu bisa kalian lihat pada gambar tari saman yang berasal dari Aceh. Kemudian tari remong yang berasal dari daerah Jawa Timur. Berikutnya tari topeng yang berasal dari daerah Jakarta. Selanjutnya tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Tari pendet yang berasal dari daerah Bali. Dan yang terakhir, tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Anak-anak, tentunya selain pada gambar yang telah kalian lihat, masih terdapat keberagaman tarian daerah yang berasal dari seluruh penjuru di Indonesia. Lalu, apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keberadaan tarian daerah yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama yaitu menghargai tarian yang dimiliki oleh daerah lain. Upaya yang selanjutnya yaitu mengenalkan tari daerah kepada orang lain melalui pertunjukan atau festival. Berikutnya, mau mempelajari tarian daerah dengan semangat. Selanjutnya, mempromosikan tarian daerah sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Anak-anak, keberagaman di Indonesia harus kita sikapi dengan sikap yang bijaksana. Janganlah keberagaman yang ada menjadi penghalang untuk kita bersatu. Tentunya kita harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan dampak negatif yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. Berikut apa saja dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Dampak negatif berikutnya yaitu mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Selanjutnya, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Berikutnya, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Selanjutnya, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Berikutnya, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Anak-anak, tentunya dalam keberagaman yang ada di negara kita juga diharapkan bisa bersikap toleransi dalam keberagaman. Apa saja pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman? Yang pertama yaitu menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang kedua, membentuk persatuan bangsa. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, kita diharapkan dapat menerapkan sikap toleransi di mana saja kita berada, baik itu di lingkungan rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Apa saja sikap toleransi yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah? Ya, yang pertama yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Yang ketiga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Yang keempat, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Dan yang terakhir, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Anak-anak, kemudian apa saja ya
contoh sikap toleransi yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Ya, yang pertama yaitu kita bisa melakukan dengan cara mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Yang keempat, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Itulah anak-anak contoh penerapan sikap toleransi yang bisa kita lakukan di sekolah. Selanjutnya, apa saja contoh sikap toleransi yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat? Di antaranya yang pertama yaitu ramah kepada tetangga. Ya, yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, anak-anak, itu tadi contoh penerapan sikap toleransi yang bisa kita lakukan di lingkungan, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tentunya dalam keberagaman, selain sikap toleransi untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan, kita juga harus menghindari beberapa sikap. Di antaranya yaitu memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, sikap menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Yang ketiga, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, memaksakan kehendak untuk menjaga tujuan, memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan. Yang kelima, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Dan yang terakhir, sikap mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.